Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i karya dari Syekh Shalih Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala. Di halaman yang ke-6 kita bacakan matanya. Fa idza arabta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi kama anna salata la tusamma salatan ila ma'at taharati. Maka apabila engkau telah mengetahui sesungguhnya Allah menciptakan Anda untuk tujuan mengabdi kepadanya, untuk tujuan beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah itu tidak bisa disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak bisa disebut sebagai sholat kecuali dengan tohara, dengan suci. Asyarhu, penjelasannya, al-ibadatu bima fiha as-salatu wa bima fiha sairul kurubati allati yataqarrabu biha ta'atun lil amri wa raja'ul masubati wassalamati minal azabi. Ibadah itu dan termasuk di dalamnya yaitu salat dan segala bentuk kurubah, segala bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut, yaitu mentaati perintahnya, mengharapkan balasannya, dan keselamatan dari siksa, maka tidak bisa disebut sebagai ibadah yang diterima, yang diakui. Fala tusamma ibadatan mu'tabaratan. Ya, jadi ibadah itu tidak bisa disebut sebagai ibadah yang diterima, ya, tidak bisa sembarangan. Wa illa fahunaka ibadatun. Ya. Karena apa? Ya, kalau sembarangan, ya, maka banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia. Misalnya ya'budu alul asnamahum. Para penyembah berhala, mereka menyembah patung-patung mereka, berhala mereka, candi-candi mereka, arca-arca mereka. Baik itu yang dibuat dari tanah liat, batu, dan seterusnya. Man ya'budul jinna ya'buduhum. Ada juga yang menyembah jin, mereka menyembah jin. Al-malaikata wan nujuma, ada yang menyembah para malaikat dan bintang-bintang. Lakin akan tetapi ibadah yang mereka kerjakan itu la tusanna ibadatan mu'tabaratan. Tidak bisa disebut sebagai ibadah yang diterima, yang diakui. Illa idza kanat ibadatan tauhidin, kecuali ya, ibadah yang mereka lakukan tersebut ibadah yang disertai dengan tauhid, ibadah dengan tauhid, yaitu khusullahi biha wahdahu la syarikalahu, yaitu mengkhususkan kepada Allah saja ibadah tersebut, tidak dengan menyekutukannya, tidak dengan tandingan Allah, tidak menjadikan tandingan Allah dalam ibadah. Fala yusrafu minha syai'un li ghairihi, tidak menyerahkan dari ibadah sedikit pun
kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Allah al-ma'budu bihakin, dialah sesembahan yang paling hak, yang paling benar, yang paling pantas. Huwa al-laiku, dialah yang paling layak an yu'bada, untuk disembah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah huwa al-khallaq, Allah itu maha menciptakan. Huwallazi khalaqal ibadah, dialah yang menciptakan para hambanya, menciptakan makhluknya. Wa khalaqa ma yahtajuna ilaihi, dialah yang menciptakan segala kebutuhan makhluknya. Min su'unihim, dari urusan mereka, bil laili wan nahari, di waktu malam dan siang. Di waktu malam kita perlu istirahat, Allah ciptakan gelap. Di waktu siang kita butuh penghidupan, Allah ciptakan matahari. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan binatang untuk bisa dimakan. Allah ciptakan segala apa yang di bumi, ya, yang menjadi kebutuhan para hambanya. Wa hafidhahu min kulli syai'in, dan Allah juga menjaga para hambanya dari segala sesuatu yang membahayakan. Illa, kecuali ma qaddarahu, kecuali apa yang telah ditetapkan atas mereka, alaihim, subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Fala takunul ibadatu ibadatan mu'tabaratan, maka ibadah itu tidak bisa dianggap sebagai ibadah yang diterima, sebagai ibadah yang diakui. Ya, jadi menyembah selain Allah, baik itu berhala, jin, malaikat, bintang-bintang, dan apa saja selain Allah, itu tidak bisa disebut sebagai ibadah yang diterima, yang diakui. Wa yaqsudu Syekhul Islam al-ibadatu an-nafi'atu, yang dimaksud dengan Syekhul Islam adalah ibadah yang bermanfaat. Ya. Syekhul Islam memaksudkan, ya, beliau yang dimaksud dengan mu'tabar, ibadah yang mu'tabar adalah al-ibadatun nafi'atu, ya. Wa yaqsudu Syekhul Islami al-ibadatan nafi'atu, ibadah yang manfaat, ibadah yang mendatangkan faidah, yang mendatangkan manfaat bagi pelakunya, yaitu apa? Al-masubatu, roja'ul masubatu, yang mendatangkan balasan baik, wassalamati minal adab, dan menyelamatkan pelakunya dari siksa api neraka. Wa illa fahuwa ya'lamu rahmatullahi alaihi, ya. Kalau bukan ibadah yang bermanfaat, ya, maka, ya, Syekhul Islam mengetahui, ya, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya manusia itu sebagian dari mereka man ya'budul jin, ada yang menyembah jin. Minhum man ya'budul asjar, ada yang menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan. Minhum man ya'budul uyunal jariyata bil miyahi, ada yang menyembah mata air, ya, sumber mata air yang mengalir, yang mengalirkan air. Wa minhum man yasna'u sonamahu biyadihi summa ya'buduhu, ada yang, sebagian mereka ada yang membuat patung, membuat berhala, ya, seperti candi, ya, patung dengan tangan mereka sendiri, mereka membuatnya kemudian menyembahnya. Wa qad i'tarafa al-arabu bi annahum ya'buduna, ya, maka sungguh orang Arab dahulu mereka mengakui bahwa mereka itu menyembah selain Allah. Faqalu an asnamihim, ya, mereka, ya, mengatakan terhadap berhala-berhala mereka. Allah abadikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka. Mereka di sini siapa? Ya, an-nujum, ya, bintang-bintang, malaikat, jin, ya, para wali, para nabi, orang-orang soleh yang telah wafat, ya. Tidaklah kami menyembah mereka illa liyuqarribuna, melainkan agar mereka ini mendekatkan kami ilallahi zulfa, kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka mengakui, ya, kalau kalimat yang ada dalam surat Az-Zumar ini mau disederhanakan, ya, na'buduhum,
liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah mereka agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya. Hum mu'tarifuna, mereka tahu, ya, mereka mengakui, ya annahum ya'buduna, mereka menyembah selain Allah. Lakinnahum yaquluna, akan tapi mereka memiliki alasan. Untuk apa menyembah Lata, Uzza, Manat? Untuk apa? Ya, jawaban mereka na'buduhum liyuqarribuna ilallah, agar yang mereka sembah tersebut mendekatkan diri mereka, mendekatkan kami kepada Allah. Jadi tujuannya kepada Allah, cuman caranya keliru, caranya salah. Memintanya dengan cara menyembah kepada selain Allah. Ya. Jadi kalau kita meminta orang yang telah mati, walaupun dia nabi, walaupun dia orang soleh, tetap saja itu sebagai bentuk na'buduhum, menyembah mereka. Walaupun kita mintanya tujuannya baik, yaitu apa? Untuk mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi caranya yang salah. Ya. Tujuannya bagus, yaitu agar dekat kepada Allah, tetapi caranya salah. Cara ini adalah penting untuk dipelajari. Bagaimana kita tahu supaya kita tidak melakukan cara-cara yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Baik, kita lanjut ke halaman yang berikutnya, halaman yang ke-7. Matan faida dakhala asyirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharati. Maka apabila masuk kesyirikan itu ke dalam ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut. Seperti hadas apabila masuk ke dalam toharoh. Hadas masuk ke dalam kesucian. Kesuciannya rusak, ya, tidak suci lagi. Asyarhu, penjelasannya, masalah Syekhul Islami bima bayyana. Syekhul Islam memberikan permisalan, ya, dengan tujuan untuk menjelaskan, untuk memperjelas, ya, annau, bahwa sungguhnya Allah ya tabiru, tidak akan mengakui, tidak akan menerima ibadah illa idza kana sorfan liwajhillahi fi sholati, kecuali ia beribadah semata-mata mengharapkan Allah, ya, wajahnya Allah di dalam salatnya. Fa inna kulla musallin, maka sungguhnya setiap orang yang salat ya'lamu, mengetahui, anna salata, sesungguhnya salat itu la tasihu, tidak akan sah, idza ahdasal insanu, apabila pelakunya memiliki hadas, illa bitaharatin, ya, au tayamumin, kecuali ia menghilangkan hadasnya terlebih dahulu dengan bersuci dengan air atau taharah, ya, atau bersuci dengan cara yang lainnya, dengan batu, ya, atau dengan tayamum, ya. Taharah itu bisa dengan air, dengan batu, dengan benda-benda padat, ya, atau tayamum dengan debu yang suci, dengan tanah lembut yang suci, ya. Jadi seseorang itu sholatnya tidak sah apabila masih memiliki hadas, ya. Walau shalla bi ghairi dzalika, seandainya ia sholat tanpa bersuci, la tusamma sholatan, maka, ya, sholatnya itu tidak bisa disebut sebagai sholat. Wa innama tusamma harakatin wa abasin, melainkan hanya sebatas gerak tubuh saja dan perbuatan yang sia-sia. Semua orang tahu, ya, baik yang awam maupun yang berilmu atau yang terpelajar, tahu kalau sholatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab masih ada hadas, belum bersuci, ya. Kalaupun ketika dia sholat, dia misalnya keluar angin atau keluar kotoran, artinya dia berhadas, maka sholatnya batal. Ya, kalau dia melanjutkan, sholatnya sia-sia. Ya, ia harus mengulang lagi dari awal, harus dibersihkan dulu hadasnya, harus disucikan dulu. Fakadzalika, demikian juga
ismul ibadati al-mu'tabari, ya, la yakunu illa liman abidallaha wahdahu, ya. Penamaan ibadah yang diterima, yang diakui, itu tidak bisa kecuali orang tersebut hanya menyembah Allah saja. Ya, dia sholat, tujuan sholatnya hanya untuk Allah saja, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk semata-mata mendapatkan selain Allah. Ingin kaya, ingin duit, ingin harta, ya. Dia beribadah, dia sholat semata-mata mengharapkan Allah, baik itu mengharapkan balasan di akhirat maupun mengharapkan keselamatan dari siksa. Ai wahadahu, yaitu mengesahkan Allah, ya. Falam yushrok ma'ahu ahadun, ya. Tidak disekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bal khassahu bil ibadati wala yaltafitu fi ayyi ibadatin li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Bahkan sebaliknya, orang yang bertauhid, yaitu menghususkan ibadahnya, tidak menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Kemudian kita kembali ke matan. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnari, arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalika la'allahu an yukhallisaka min hadhihi syabakati wa hiya asyirku billahi alladzi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka apabila Anda mengetahui sesungguhnya kesyirikan itu apabila bercampur dengan ibadah, maka akan merusaknya dan menghancurkan amalannya, dan pelakunya kekal di dalam neraka. Anda tahu sesungguhnya yang paling penting untuk Anda ketahui yaitu mengetahui syirik. Ya. Semoga Allah, ya, menjagamu, menyelamatkanmu. Semoga Allah menjaga Anda dari jebakan yang berbahaya ini, yaitu syirik kepada Allah, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, dan Allah sanggup memaafkan dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Asyarhu, penjelasannya, al-anbiya'u war rusulu, para nabi dan para rasul, innama bu'itsu liyukhrijun nasa biidnillahi minadz zulumati ilan nuri. Para nabi dan para rasul sungguhnya mereka diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia atas izin Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada satu cahaya. Ad-dhulumatu al-halikatu allati yustabanu ma'aha at-tariqu hiya syirku billahi. Kegelapan-kegelapan yang membinasakan pelaku kesyirikan, yang mana jalan yang ia tempuh itu tidak jelas, jalan yang ia tempuh tidak bisa terlihat, ya. Jalan yang dilewati apabila tidak bisa dilihat dengan jelas, maka itu berbahaya. Kita akan terjebak, baik itu jatuh ke jurang, jatuh ke lubang, atau kesasar. Ya, jalan tersebut adalah syirik kepada Allah. Li'anna man asyraka billahi, karena sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, wa mata ala dzalika, dan ia mati di atas kesyirikan, fala amala yanfa'uhu, maka amalannya tidak akan mendatangkan manfaat. Ya.
Al-insanu mahma amila minal a'malil mufidati lil bashariyati allati misluha idza kanat min mu'minin nafa'atuhu naf'an aziman idza lam takun min muwahhidin lillahi la tanfa'u. Ya, seseorang bagaimanapun ia melakukan banyak amalan-amalan yang memberikan manfaat kepada manusia seperti yang dilakukan oleh seorang mukmin, manfaat yang bermanfaat besar, ya. Jadi seorang mukmin kalau dia beribadah itu manfaatnya besar, ya. Apabila amalan tersebut walaupun itu bermanfaat al-mufidah bagi manusia lil basyariyah, jika bukan berasal dari orang yang mentauhidkan Allah, maka amalan yang bermanfaat tersebut tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Ia bermanfaat untuk orang lain, tetapi untuk dirinya la tanfa'uhu, tidak mendatangkan manfaat. Ya. Lau ustum bitotil miyahu, seandainya air itu dialirkan, ya, fis sodakoti, untuk sedekah kepada orang banyak. Wa kusimatil amwalu, seandainya harta-harta itu dibagi-bagikan alal fuqara'i, kepada para fakir, pada orang-orang fakir, orang-orang yang berada di bawah kemiskinan. Wa husira attiba'u, dan dikumpulkan para dokter li ilajil maradho, untuk mengobati orang yang sakit. Walakinna fa'ila dzalik, akan tetapi orang yang melakukan amalan-amalan berfaedah tersebut lam yukhlisil ibadata lillahi, yang tidak mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah saja, ma nafa'ahu dzalika syai'un, maka ibadah-ibadah tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya. Qala Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami akan datangkan amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan, kami jadikan amalan-amalannya seperti debu yang berterbangan, debu yang tidak berguna. Al-Furqan ayat 23. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka, jika Anda berbuat syirik, pasti amalan Anda akan hancur, amalan Anda akan gugur, tidak diterima. Mahma amilal insanu idza asyraka habita hadal amalu, bagaimanapun seseorang itu beramal, apabila ia berbuat syirik, maka amalannya akan hancur, amalannya akan rusak. Lakin intaba, akan tetapi jika dia bertobat, wa anaba, kembali kepada Allah, wa ahlasal amala lillahi, dan memurnikan amalannya hanya untuk Allah saja, jalla wa ala, fa innallaha subhanahu wa ta'ala qadirun an yu'ida lahu, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk mengembalikan amalan-amalan yang pernah ia lakukan, ma fakida, yang rusak, ya, bisa bidzalika syirk, ya, syirki, dengan sebab kesyirikan yang pernah dia lakukan, ya. Dulu dia pernah sholat ikhlas, dulu dia pernah sedekah ikhlas, dulu dia pernah berbakti kepada orang tua dengan ikhlas. Kemudian di hari berikutnya dia berbuat syirik, maka amalan sedekah, amalan sholat, amalan berbakti kepada orang tuanya itu rusak. Dan Allah sanggup mengembalikannya kalau dia bertobat, kalau dia kembali kepada Allah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah saja. Wal insanu muhtajun ila an yalja'a ila Allah jalla wa ala fi kulli ahwali. Dan manusia itu sangat butuh kepada perlindungan Allah jalla wa ala dalam segala keadaan. Liya simahu wa yusbitahu, ya, agar ia
terjaga, agar ia kuat, ya, untuk tidak melakukan kesalahan, yaitu kesyirikan. Fa innal insana, maka sungguhnya manusia itu la yabqa al-haqi, manusia itu tidak selamanya di atas kebenaran. Di asolatin fi ra'yihi wa sabatin aqlihi wa sabati aqli, walaupun ia memiliki logika, memiliki intelijensi yang bagus, memiliki akal yang sempurna, ya, akal yang kuat, tidak ada jaminan ia berada di atas al-haq, di atas tauhid, ya. Fa inna hada, karena sungguhnya kecerdasan, ya, yang kuat, intelijensi yang tinggi itu tidak bermanfaat, la yanfa'u, ya, illa bi taufiqillahi jalla wa ala, kecuali atas pertolongan Allah jalla wa ala, ya. Jadi seorang yang memiliki akal yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, itu tidak ada jaminan, ya. Lakin alladhi yaqulu asolatul ra'yi sonatni anil khotoli, ya. Akan tetapi yang dikatakan oleh seorang penyair, ya, berkaitan dengan ra'yu, dengan akal, dengan logika, dengan intelijensi. Asolatul ra'yi sonatni anil khotoli, ya. Intelijensi yang bagus, logika yang bagus menyelamatkanku dari perkataan yang merusak. Wahilyatul fadli, hiasan keutamaan, permata keutamaan, janatni ladal atoli, menghiasi diriku, ya. Jadi keutamaan yaitu tauhid menghiasi diriku. La tatahaqqaqu hadhihi, ya, akal yang cerdas, ya, logika yang bagus, intelijensi yang tinggi, itu tidak akan membawa keselamatan, ya, tidak akan menyelamatkan pelakunya, tidak akan menghiasi pelakunya, illa bitaufiqillah, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan taufik dari Allah. Fa inna katsiran minal uqala'i nafidil basirati idalam yusmilhum mullahu bilutfihi do, ya. Karena sungguhnya banyak orang yang akalnya tinggi, intelijensinya tinggi, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkannya dengan kasih sayangnya, mereka binasa, mereka rusak, ya, memiliki akal tetapi rusak, memiliki intelijensi tetapi rusak, mereka rusak akidahnya, ya, rusak keyakinannya, ya. Minal uqala inafidil basirat, ya, orang-orang yang berakal, yang cemerlang, ya, basirohnya, ya, pengamatannya, ketelitiannya, ya. Wa katsiran minaz zanadiqati, dan banyak juga dari kalangan ateis, ya, dari kalangan ateis, innama jarrahum ila jandaqotihim, ya, yang menyeret mereka kepada pemikiran ateis yang ada pada mereka, apa itu? Taslituhum ukuluhum alal hukmi alal asya'i, ya, dhawahiriha wa batiniha, ya. Jadi yang menguasai orang-orang ateis itu adalah akal-akal mereka di atas hukum segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang batin. Ya, orang ateis itu mereka tidak akan percaya kecuali sesuatu itu bisa dilihat, ya. Mereka percaya bisa dilihat. Apabila yang tidak terlihat, yang tersembunyi, mereka tidak percaya, ya. Mereka mengandalkan akal-akal mereka, sehingga mereka menjadi janadiqah, menjadi ateis, ya, tidak bertauhid, ya, tidak selamat, tidak mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga ini bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.